steel, but all these bows and arrows still haven't revealed if I like you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Francisca Aprilia. Saya dari kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 9 Samarinda. Di video kali ini saya bakal melakukan praktikum sederhana tentang hidrolisis garam menggunakan indikator yang alami. Let's get started. Alat dan bahan: soda api, cuka makan, garam dapur, soda kue, dan kol ungu sebagai indikator alami. Beberapa cup wadah, cobek, ulekan, pipet tetes, saringan, dan sendok makan. Tujuan dari praktikum yang akan saya lakukan adalah yang pertama, untuk menganalisis reaksi hidrolisis garam, yang kedua, untuk menganalisis harga pH larutan berdasarkan kesetimbangan ion dalam larutan, dan yang terakhir adalah untuk mengidentifikasi sifat asam basa dari suatu larutan menggunakan indikator alami. Langkah pertama yang akan saya lakukan adalah menghaluskan kol ungu. Namun sebelum itu saya sudah mencuci kol ungu dengan air bersih. Kemudian sobek-sobek kol ungu menjadi bagian yang kecil agar mempermudah proses penghalusan. Haluskan kol ungu hingga benar-benar halus seperti yang ada di dalam video. Jika kol ungu sudah halus sepenuhnya, saringlah sari kol ungu menggunakan saringan. Karena yang kita perlukan adalah bagian airnya saja. Langkah selanjutnya adalah mempersiapkan larutan yang akan kita gunakan untuk bahan praktikum. Yang pertama adalah larutan garam atau natrium klorida. Yang kedua adalah larutan soda kue atau natrium bikarbonat. Yang ketiga adalah larutan soda api atau natrium hidroksida. Yang keempat adalah larutan cuka makan atau asam asetat. Dan yang terakhir ada perpaduan antara cuka dengan soda api, yaitu larutan asam asetat ditambah natrium hidroksida. Langkah selanjutnya adalah teteskan sari kol ungu menggunakan pipet tetes yang sudah disediakan. Teteskan ke semua larutan yang sudah disediakan lalu amati perubahan warna yang terjadi. Berikut adalah before dan afternya. Nah, di sini ada paduan untuk menentukan asam basa dan berapa pH yang dihasilkan dari setiap larutan. Larutan garam berwarna ungu kebiruan kira-kira menunjukkan pH sama dengan 7. Larutan garam bersifat netral karena memiliki pH sama dengan 7. Larutan soda kue berwarna biru tua kira-kira menunjukkan pH sama dengan 8, bersifat basa karena memiliki pH lebih besar dari 7. Larutan soda api berwarna kuning muda kira-kira menunjukkan pH sama dengan 12, bersifat basa karena memiliki pH lebih besar dari 7. Larutan cuka berwarna pink tua kira-kira menunjukkan pH sama dengan 2, bersifat asam karena memiliki pH kurang dari 7. Larutan cuka ditambah soda api berwarna kuning gelap kira-kira menunjukkan pH sama dengan 14, bersifat basa karena memiliki pH lebih besar dari 7. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah kol ungu atau nama latinnya Brassica oleracea merupakan salah satu alternatif bahan pembuatan indikator asam basa alami karena memiliki senyawa antosianin yang memberikan warna berbeda pada derajat keasaman atau pH yang berbeda. Hidrolisis garam adalah reaksi kation atau anion dari suatu garam dengan air. Garam berdasarkan asam basa pembentuknya. Yang pertama, garam dari asam kuat dan basa kuat tidak mengalami hidrolisis karena berasal dari elektrolit kuat di mana larutannya bersifat netral. Yang kedua, garam dari asam lemah dan basa kuat bersifat basa, memiliki pH lebih besar dari 7 dan mengalami hidrolisis parsial dalam air. Yang ketiga, garam dari asam kuat dan basa lemah akan terhidrolisis sebagian atau parsial dan bersifat asam. Dan yang terakhir, garam dari asam lemah dan basa lemah akan terhidrolisis total. Cukup sekian video yang dapat saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kalian semua yang menonton. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye.